Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita membahas mengenai laju reaksi part 1. Ini merupakan materi fase F. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Makasih ya. Pernahkah kalian berpikir kenapa kembang api terbakar sangat cepat? Atau perkaratan besi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Semua ini berkaitan dengan laju reaksi kimia, yaitu seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Dengan pemahaman laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pencernaan makanan, pemutih pakaian, trik memasak di dalam industri, kemudian pembuatan roti dengan ragi, ada penyembuhan luka, penggunaan obat, dan penyimpanan makanan. Ini akan membantu kita mengoptimalkan proses-proses yang bermanfaat dan mengendalikan reaksi yang merugikan. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak bisa memahami materi laju reaksi kali ini. Laju reaksi menunjukkan seberapa cepat reaksi kimia berlangsung. Kecepatan ini digambarkan dengan perubahan konsentrasi zat per reaksi atau hasil reaksi per satu satuan waktu. Laju reaksi menunjukkan berkurangnya konsentrasi per reaksi atau reaktan tiap satu satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Dapat dilihat dari grafik berikut. Untuk reaksi A menjadi B, digambarkan bahwa laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi B sebagai produk per satuan waktu. Bagaimana sih kita menggambarkan laju sebuah reaksi kimia? Dicontohkan reaksi A dengan B menghasilkan C dan D. A dan B bertindak sebagai reaktan atau pereaksi, sedangkan C dan D adalah produk. Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi A adalah perubahan konsentrasi A per satuan waktu. Laju reaksi B adalah perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Laju reaksi C merupakan perubahan konsentrasi C per satuan waktu, atau laju reaksi D adalah perubahan konsentrasi D per satuan waktu. Laju A dan laju reaksi B bertanda negatif menggambarkan berkurangnya reaktan, sedangkan laju C dan laju reaksi D bertanda positif menggambarkan berkurangnya reaktan. Satuan laju reaksi adalah molar per second. Sebagai notes, molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Kita lihat contoh berikut. Gas SO3 terurai sempurna menjadi SO2 dan O2 dalam suatu bejana yang volumenya 8 liter. Reaksi penguraian tersebut berlangsung 16 menit. Jika mol awal SO3 adalah 64 mol, hitung laju penguraian SO3 tersebut. Kita lihat dari soal, N awal SO3 adalah 64 mol, volumenya 8 liter, dan waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 16 menit. Yang ditanya adalah laju penguraian SO3. Pertama, kita cari dulu molaritas dari SO3.
yaitu N per V. Di sini N awalnya 64, volumenya 8 liter, sehingga didapat molar SO3 adalah 8 molar. SO3 terurai sempurna, maka perubahan molaritas dari awal hingga akhir adalah 8 molar, dan waktu yang dibutuhkan adalah 16 menit. Untuk menghitung laju reaksi dapat dinyatakan dengan perubahan konsentrasi per satuan waktu. Didapat laju penguraian SO3 adalah 0,5 molar per menit. Soal kedua, pada reaksi pembentukan NH3, laju reaksi yang didapat dari pengukuran laju reaksi pembentukan NH3 adalah 24 m per sekon. Berapakah laju reaksi penguraian N2 dan O2 pada reaksi tersebut? Maka kita lihat dulu reaksinya, yaitu gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen membentuk amonia, di mana laju reaksi NH3 adalah 24 molar per sekon. Yang ditanya adalah laju penguraian N2 dan laju penguraian O2. Pertama, kita setarakan terlebih dahulu reaksinya sebagai berikut. Lalu kita gunakan perbandingan koefisien reaksi masing-masing zat untuk menentukan laju reaksi zat-zat tersebut. Kita tahu bahwa laju pembentukan NH3 adalah 24 m per sekon. Laju penguraian N2 sama dengan koefisien N2 per koefisien NH3 dikali laju reaksi NH3, didapat 12 m per sekon. Begitu juga dengan laju reaksi penguraian H2. Kita bandingkan dengan koefisien H2 dengan NH3. Didapat laju reaksi H2 adalah 36 molar per sekon. Selanjutnya kita bahas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi dan order reaksi dapat dinyatakan setelah kita melakukan eksperimen. Seperti contoh, pada reaksi 2A dan 3B menghasilkan 4C dan D, maka persamaan laju reaksi secara umum dapat kita gambarkan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B dipangkatkan masing-masing order reaksinya. Jadi dilihat di sini ya, yang digunakan hanyalah konsentrasi reaktan saja, di mana V adalah laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A adalah konsentrasi reaktan A, konsentrasi B merupakan konsentrasi reaktan B, X adalah order reaksi terhadap A, dan Y merupakan order reaksi terhadap B. Y ditambah X merupakan order reaksi total. Apa sih order reaksi itu? Order reaksi merupakan bilangan pangkat dari faktor konsentrasi zat-zat yang bereaksi atau reaktan dalam persamaan laju reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Order reaksi biasanya merupakan bilangan bulat dan bukan ditentukan dari koefisien reaksinya, melainkan dari data percobaan atau eksperimen. Order reaksi yang kita kenal ada beberapa, seperti order reaksi 0, ini grafiknya. Order reaksi 0 menyatakan laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Berikutnya order reaksi 1, ini grafiknya. Order reaksi 1 menyatakan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Lalu yang terakhir ada order reaksi 2, ini grafiknya. Order reaksi 2 menyatakan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi satu reaktan atau hasil kali konsentrasi dua reaktan. Nah, bagaimana sih kita menentukan
persamaan laju reaksi dan order reaksi. Kita lihat contoh berikut. Salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan adalah NO2 gas bereaksi dengan CO gas menghasilkan NO gas dan CO2 gas. Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti tabel berikut. Nah, di sini diberikan laju awal, konsentrasi NO2 dan konsentrasi CO sebagai reaktannya. Tentukanlah order reaksi NO2 dan CO, nilai tetapan laju reaksi atau K, dan tuliskanlah persamaan laju reaksi lengkapnya. Kita bahas ya. Pertama, kita tulis dulu reaksinya ya. NO2 ditambah CO menghasilkan NO dan CO2. NO2 dan CO merupakan reaktan. Jadi, konsentrasi kedua zat inilah yang akan kita gunakan dalam persamaan laju reaksi. Ini saya masukkan kembali data percobaan yang telah didapat dari eksperimen. Pertama, kita tulis dulu persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X dikali konsentrasi CO pangkat Y, di mana X dan Y adalah order reaksi masing-masing reaktan. Kemudian kita tentukan order reaksi terhadap NO. Untuk menentukan order reaksi terhadap NO, kita cari dua data di mana konsentrasi NO2 berubah-ubah dan konsentrasi CO tetap. Dari data eksperimen ini dilihat data di mana NO-nya berubah-ubah namun CO-nya tetap adalah data pertama dan data kedua. Oleh karena itu, kita gunakanlah data percobaan 2 dan 1 dan kita bandingkan sehingga didapat V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X data 2 dikali konsentrasi CO pangkat Y data 2 dibanding dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X data 1 dan konsentrasi CO pangkat Y data 1. Kita masukkan nilai-nilainya. Dari sini dapat dilihat nilai A bisa kita coret dan konsentrasi CO bisa kita coret karena memiliki nilai yang sama. Dari sini didapat 16 sama dengan 4 pangkat X. Karena ini adalah perpangkatan, didapatlah X sama dengan 2. Setelahnya kita tentukan order reaksi terhadap CO. Di sini syaratnya kita cari dua data di mana konsentrasi CO berubah dan konsentrasi NO2 tetap. Maka kalau lihat dari data, kita bisa gunakan data eksperimen 3 dengan eksperimen 1. Lalu kita bandingkan persamaan laju reaksi masing-masing eksperimen. V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X pada data 3 dikali konsentrasi CO pangkat Y pada data 3 dibagi atau dibandingkan dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat X data 1 dikali konsentrasi CO pangkat Y data 1. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang ada sehingga didapat ini. Nah, dari sini kita bisa coret K dan konsentrasi NO yang memiliki nilai yang sama. Sehingga didapatlah 1 sama dengan 2Y. Maka kita lihat Y sama dengan 0. Ingat ya, ini pangkat. Dari dua order ini didapat order total yaitu X ditambah Y, sehingga order total untuk reaksi ini adalah 2. Kemudian kita tuliskan laju reaksi setelah kita dapatkan order reaksi, sehingga menjadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi CO pangkat 0.
sehingga disederhanakan menjadi V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Kemudian kita tentukan nilai K. Untuk menentukan nilai K digunakan satu data yang paling sederhana perhitungannya. Kita gunakan data percobaan 1. Kita tuliskan kembali V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Di sini V pada percobaan 1 adalah 0,005 M per sekon dan konsentrasi NO2-nya adalah 0,1 M. Sehingga didapatlah nilai K sebesar 0,5 per molar sekon atau 0,5 M pangkat min 1 per sekon. Lalu kita masukkan nilai K ke persamaan laju reaksinya. Sehingga didapatlah laju persamaan reaksi yang lengkap, yaitu V dikali 0,5 M pangkat 1 per sekon kali konsentrasi NO2 pangkat 2. Nah, mudah kan untuk menentukan persamaan laju reaksi beserta order reaksinya. Hari ini sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi teori tumbukan, kemudian energi aktivasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Thanks for watching ya. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.